Shalom anak-anak kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Nah, hari ini Miss jelaskan tentang ekosistem, beberapa konsep yang berhubungan dengan ekosistem. Mungkin beberapa dari kalian sudah paham tentang konsep ekosistem karena kalian sudah dapatkan ini di materi SMP. Ya, nah Miss cuma tekankan saja, bagi yang belum paham silakan pahami dengan benar penjelasannya Miss. Nah, ekosistem, ya, ekosistem. Jadi, nah, ekosistem seperti yang kalian lihat di gambarnya ini adalah salah satu contoh dari ekosistem. Jadi seperti kalian lihat di sini ada tumbuhan, ada air, ada cahaya matahari yang mungkin di dalamnya ini di dalam air ini kan ada berbagai macam makhluk hidup. Jadi itulah ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik dan abiotik. Nah, kalian pasti sudah tahu biotik itu apa dan abiotik itu apa. Ya. Jadi ini semester 1 kalian sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagian dari biologi. Nah, kalau ekosistem itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan apa? Ekologi. Nah, ini adalah soal yang ada di LKS. Ini sudah sempat kasih kalian di LKS. Jadi, sebutkan komponen dalam ekosistem. Nah, ada yang menyebutkan pada jawabannya itu hanya komponennya itu adalah biotik dan abiotik saja. Ada yang menyebutkan langsung ada air, cahaya matahari, tanah, terus ada hewannya, ada tumbuhannya, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, terima kasih yang sudah menyebutkan secara lengkap. Jadi yang belum lengkap tolong pahami lebih dahulu. Jadi komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Kalian jabarkan lagi. Nah, biotik itu jadi makhluk hidup dan abiotik itu adalah benda mati. Jadi biotik dan abiotik ini saling berinteraksi, jadi saling berhubungan. Contohnya tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air, tanpa cahaya matahari gitu. Jadi contoh ekosistem itu ada ekosistem air, ekosistem darat. Air itu ada air laut, ada air tawar. Darat itu juga ada beberapa contohnya ya. Jadi Miss perjelas lagi, ekosistem itu adalah hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik itu ada produsen, konsumen, dan perombak. Perombak itu ada dua. Silakan kalian perhatikan di sini. Perombak itu ada dekomposer dan detrivor. Detrivor itu adalah mikroorganisme yang memakan makhluk hidup yang sudah mati. Jadi makhluk hidup yang sudah mati itu memakan, contohnya cacing, jamur, itu mikro cacing, apalagi kluwing, jadi yang memakan. Kalau dekomposer itu menguraikan. Nah, menguraikan yang dimaksud adalah misalkan makhluk hidup yang sudah mati, tumbuhan yang sudah mati itu namanya senyawa organik. Jadi dekomposer itu menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya jadi daun-daunan itu kan yang sudah diuraikan itu bersifat organik. Setelah diuraikan oleh dekomposer itu menjadi senyawa anorganik. Contohnya adalah H2S. Contohnya. Jadi nanti lebih spesifiknya lagi itu di daur biogeokimia ya. Nah, untuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan, apakah ada perbedaan di sini? Nah, bedanya kalau rantai makanan hanya satu rantai. Jadi produsen, konsumen puncak, pengurai itu aja. Kalau jaring-jaring makanan terdiri dari banyak rantai makanan. Nanti akan diskusi contohnya. Ya, jadi sudah kalian kerjakan tugasnya ada. Nah, terus tingkat trofik. Nah, mungkin ada beberapa yang belum paham untuk mengenai tingkat trofik. Nah, tingkat trofik itu ada tingkat trofik pertama,
tingkat trofik yang terendah itu yang pertama itu adalah produsen. Nah, ini tingkat trofik paling bawah itu produsen. Paling bawah tetapi jumlah energinya itu paling tinggi. Ya, misalkan produsen jumlah energinya adalah 1000 kilokalori. Produsen ini kan tumbuhan, tidak hanya tumbuhan, jadi makhluk hidup yang memiliki klorofil atau makhluk hidup yang mampu melakukan proses fotosintesis. Itu disebut dengan produsen, tidak hanya tumbuhan saja ya. Jadi bisa bakteri, bisa ganggang, bisa tumbuhan, plantae. Nah, produsen ini akan dimakan oleh konsumen satu. Nah, yang berhubungan dengan tingkat trofik berarti konsumen satu ini jumlah kalorinya itu lebih sedikit daripada produsen. Jika produsennya 1000 kilokalori, maka jumlah energi di konsumen satu itu akan berkurang. Jadi 100 kilokalori. Nah, kenapa produsen memiliki jumlah energi yang lebih tinggi, yang paling tinggi? Karena produsen ini secara langsung dia mengolah energi matahari. Produsen. Jadi tingkat trofik konsumen satu lebih rendah daripada produsen jumlah energinya. Begitu juga selanjutnya, konsumen satu dimakan oleh konsumen 2, berkurang lagi jumlah energinya. Kalau konsumen 1 100, berarti konsumen 2-nya berkurang, misalkan 10 kilokalori. Begitu juga selanjutnya. Gambar yang Miss tunjukkan ini adalah rantai makanan apa jaring-jaring makanan? Ini adalah rantai makanan. Jadi ini produsen yang paling sederhana, ini SMP sudah kalian dapatkan ya. Jadi produsen dimakan oleh konsumen satu. Jumlah energi tertinggi tingkat trofik pertama itu produsen. Tingkat trofik pertama itu adalah produsen. Jumlah energinya paling tinggi. Produsen dimakan oleh konsumen satu. Kalau di sini contohnya adalah tikus. Jadi tikus akan memiliki jumlah energi lebih kecil dari produsen. Ya, contohnya ini 10.000, berarti konsumen satu itu adalah 1000. Konsumen satu, contohnya di sini adalah tikus, akan dimakan oleh ular. Sehingga jumlah energi ular itu lebih rendah daripada tikus. Tadi tikus kan 1000. Berarti konsumen 2 ini, ular ini adalah 100. Konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Sehingga jumlah energinya berkurang lagi. Nah, untuk tingkat trofik, tingkat energi, kalian hitung tingkat trofik 1 itu adalah produsen. Tingkat trofik 1, tingkat trofik 2, tingkat trofik 3, tingkat trofik 4. Tuh. Ya. Nah, untuk perombak, ini ada contohnya, perombak apabila makhluk hidup semua di atas ini mati, maka akan diuraikan. Ada yang memakannya, kalau memakannya tadi sudah Miss jelaskan, yang memakan bangkai, memakan makhluk hidup yang sudah mati itu disebut dengan detritivore. Ya, artisnya namanya detritus. Nah, kalau decomposer itu merombak, jadi makhluk hidup yang sudah mati namanya senyawa organik dirombak menjadi senyawa anorganik. Tuh. Oke, selanjutnya perhatikan ini. Ini adalah gambar. Nah, ini lebih kompleks dari yang tadi jaring-jaring makanan. Ini adalah tadi rantai makanan, yang ini adalah jaring-jaring makanan. Lebih dari satu rantai. Ya. Coba kalian perhatikan. Produsen itu, nih kalian sudah bisa pasti menyebutkan yang mana produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai selanjutnya. Ya. Jadi ini produsen. Kalian coba lihat, konsumen 2 itu diduduki oleh siapa? Konsumen 1 itu diduduki oleh siapa? Konsumen 1 itu adalah yang memakan produsen. Pemakan tumbuhan itu namanya konsumen 1. Sehingga istilahnya disebut dengan hewan herbivora. Itu konsumen 1.
Jadi ini rumput padi dimakan oleh tikus, belalang, ulat. Nih tumbuhan dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat. Jadi ketiga hewan ini adalah konsumen pertama. Konsumen kedua adalah yang mana? Misalkan katak. Katak ini bisa berperan sebagai konsumen 2, bisa berperan juga sebagai konsumen yang lain. Tergantung rantai makanan yang kalian lihat. Contohnya ya, kalau kalian lihat rantai makanan dari padi. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Berarti katak itu berada pada konsumen 2. Pada tingkat trofik berapa? Coba kalian fokus. Padi, belalang, katak. Tingkat trofik berapa? Kalian hitung tingkat trofiknya ya. Dari produsen 1, 2, 3. Berarti katak pada tingkat trofik 3. Oke, selanjutnya keseimbangan dalam ekosistem. Ya, keseimbangan dalam ekosistem. Jadi kalau kalian lihat dari produsen sampai puncak, itu jumlah populasi terbanyak adalah apa? Jumlah populasi terbanyak itu harusnya di produsen. Jumlah populasi terbanyak produsen, selanjutnya konsumen pertama. Jadi jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen pertama. Ini Miss tunjukkan tikus. Jadi jumlah tikus itu harus lebih sedikit daripada produsen. Nah, tikus dimakan oleh ular. Nah, jumlah populasi tikus itu harus lebih banyak daripada ular. Nah, kalau misalkan jumlah populasi ular lebih banyak daripada tikus, maka ekosistem itu tidak seimbang. Nah, ada pertanyaan yang Miss ajukan pada soal, apa yang terjadi apabila tikus punah atau tikus berkurang jumlahnya? Caranya jawab, kalian jangan kemana-mana dulu, jangan kalian buru-buru lihat ayam, katak. Caranya jawab, kalian lihat rantai makanan terdekat dulu. Tikus ini makanannya apa? Produsen. Kalau tikus ini punah atau berkurang jumlahnya, maka kalian lihat dulu produsennya. Produsennya ini jumlahnya meningkat apa menurun? Kalau ini punah, berarti kan tidak ada yang memakan produsen. Maka produsen ini jumlah populasinya itu akan meningkat. Nah, selanjutnya kalian lihat, tikus ini dimakan oleh apa? Tikus ini dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh elang, kan? Ada lagi? Nah, kalau di sini tikus dimakan oleh elang, tikus dimakan oleh elang, tikus dimakan oleh ular. Nah, apabila tikus ini punah, maka apa yang terjadi pada konsumen selanjutnya? Konsumen selanjutnya itu akan jumlah populasinya menurun karena stok makanannya kan habis. Tuh. Itu juga apa yang terjadi jika populasi katak menurun. Populasi katak menurun. Kalian harus lihat dulu, katak itu dimakan oleh apa? Katak itu dimakan oleh katak itu memakan belalang. Jika populasi katak menurun, maka belalang kan tidak ada yang makan. Populasi belalang meningkat. Kalau populasi belalang meningkat, apa yang terjadi pada produsen? Populasi belalang meningkat, berarti dia membutuhkan makanan yang lebih banyak. Maka populasi produsen menurun. Apa yang terjadi pada hewan yang memakan katak? Maka populasi elang itu akan meningkat apa menurun? Kalau katak menurun, berarti populasi elang menurun. Karena jumlah makanannya itu sudah menurun. Itu juga selanjutnya dengan konsumen yang lain. Ya. Oke, demikian dari konsep ekosistem jaring-jaring makanan. Untuk pencemaran lingkungan nanti Miss akan jelaskan di daur biogeokimia. Nanti di daur biogeokimia itu akan berhubungan dengan pencemaran lingkungan di LKS yang kalian buat itu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya.